Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Apabila teman-teman yang mengeklik video ini belum menonton video yang saya upload sebelum video ini, silakan nonton dulu video sebelumnya agar teman-teman lebih dapat memahami mengenai kodam yang mendampingi diri teman-teman. Selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel dimana yang akan membahas berbagai pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas sebuah pertanyaan yang mungkin saja sering muncul, baik dalam diri kita maupun pada orang-orang di sekitar kita, mengenai apakah ada sosok kodam yang mendampingi diri kita. Semoga dengan video tersebut teman-teman sudah dapat menjawab pertanyaan yang mungkin pernah muncul di dalam diri teman-teman. Namun yang perlu teman-teman ketahui, selain pertanyaan tersebut, ada satu pertanyaan lain yang mungkin saja muncul pada diri seseorang, atau bahkan pada diri teman-teman yang sedang menonton video ini. Ketika diri teman-teman seringkali mengalami pengalaman supranatural, ketika diri teman-teman seringkali berinteraksi dengan makhluk alam gaib, pastinya akan muncul sebuah pertanyaan dalam benak pikiran teman-teman. Apakah di diri saya, apakah di diri teman-teman terdapat sosok kodam pendamping? Karena saya seringkali melakukan interaksi dengan makhluk alam gaib. Di dalam video ini saya akan menjelaskan pertanyaan tersebut agar teman-teman dapat mengetahui apakah di dalam diri kita, dalam diri teman-teman terdapat sosok kodam pendamping ketika diri kita seringkali berinteraksi dengan makhluk alam gaib. Serta jangan lupa teman-teman selalu memberikan dukungannya terhadap channel saya dengan klik like, subscribe, serta apabila teman-teman mengalami pengalaman supranatural dan ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima dari teman-teman akan saya jawab secara langsung setiap di akhir video saya. Dan yang perlu teman-teman ingat, semua jawaban yang saya berikan adalah gratis. Serta apabila ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Animus Sang Indigo meminta imbalan atas pertanyaan ataupun konseling yang saya berikan, maka sudah dapat saya pastikan akun tersebut adalah palsu. Karena sekali lagi setiap pertanyaan yang saya berikan semuanya itu gratis. Tidak usah banyak bicara lagi, langsung saja kita ke inti video ini. Pada video sebelumnya saya menjelaskan di poin terakhir, ketika seseorang memiliki kodam pendamping, maka orang tersebut pasti akan sering mengalami interaksi dengan makhluk alam gaib. Namun teman-teman, apakah orang-orang yang sering berinteraksi dengan makhluk alam gaib sudah pasti memiliki kodam pendamping di dalam hidup mereka? Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui dulu apa saja hal-hal yang bisa dimasukkan dalam kategori berinteraksi dengan makhluk alam gaib. Karena tidak semua kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut sebagai interaksi dengan makhluk alam gaib. Hal pertama yang termasuk dalam bentuk interaksi sudah pasti dapat melihat makhluk alam gaib. Ketika diri teman-teman seringkali melihat perwujudan dari makhluk alam gaib, ketika teman-teman seringkali melihat bayangan-bayangan yang merupakan perwujudan dari makhluk alam gaib, atau bahkan ada beberapa orang yang seringkali hanya melihat bayangan hitam dan bayangan putih dari perwujudan makhluk alam gaib, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai bentuk interaksi diri kita terhadap makhluk alam gaib. Hal kedua adalah seringkali mendengarkan bisikan-bisikan. Ketika teman-teman seringkali mendengarkan bisikan-bisikan dalam hidup teman-teman, baik berupa nasihat maupun bisikan-bisikan yang berisikan tentang pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi terhadap hidup teman-teman di kemudian hari, maka hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk interaksi diri kita terhadap makhluk alam gaib.
Hal ketiga adalah hal yang seringkali saya katakan dalam video saya, yaitu mimpi yang berulang-ulang. Mimpi merupakan media yang seringkali digunakan makhluk alam gaib untuk berinteraksi dengan diri kita. Apalagi mimpi tersebut memang sering terjadi secara berulang-ulang. Baik dalam mimpi tersebut kita bertemu dengan seseorang, baik dalam mimpi tersebut kita dibawa ke suatu tempat, ataupun dalam mimpi tersebut kita diberikan sebuah benda. Maka hal tersebut juga termasuk sebuah interaksi diri kita terhadap makhluk alam gaib. Hal keempat adalah seringkali kesurupan. Banyak sekali orang yang mungkin tidak bisa melihat makhluk alam gaib. Mungkin mereka tidak pernah mendapatkan bisikan-bisikan tertentu, atau bahkan mereka tidak pernah bermimpi ketemu dengan makhluk-makhluk alam gaib. Namun, diri mereka seringkali kesurupan. Tubuh mereka seringkali dimasuki oleh roh makhluk alam gaib. Maka, hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk interaksi diri seseorang terhadap makhluk alam gaib. Hal kelima adalah mengalami reaksi tubuh. Hal ini sama seperti hal nomor 4. Ketika ada seseorang yang tidak pernah sama sekali melihat, tidak pernah mendapatkan bisikan-bisikan tertentu, bahkan tidak pernah bermimpi hal-hal tertentu, namun tubuh mereka sangat peka terhadap kehadiran makhluk alam gaib. Tubuh mereka biasanya akan merinding, akan sakit pada bagian-bagian tertentu, bahkan sampai sakit kepala, bahkan sampai sakit demam. Ketika diri mereka bertemu dan berinteraksi dengan makhluk alam gaib, maka hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk interaksi diri kita terhadap makhluk alam gaib. Namun, apakah ketika diri kita ataupun diri teman-teman yang sedang menonton video ini seringkali mengalami hal-hal yang saya sebutkan? Apakah di dalam diri kita ataupun dalam diri teman-teman terdapat sosok kodam yang mendampingi diri kita? Sejatinya teman-teman, ketika diri kita ataupun diri teman-teman yang sedang menonton video ini seringkali mengalami interaksi dengan makhluk alam gaib, belum tentu diri kita terdapat sosok kodam penjaga. Karena sejatinya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa seseorang, mengapa diri kita, ataupun mengapa teman-teman dapat berinteraksi dengan makhluk alam gaib. Faktor-faktor tersebut tentu saja bukan disebabkan oleh sosok kodam yang menjaga dan mendampingi diri kita. Faktor pertama yang membuat seseorang dapat berinteraksi dengan makhluk alam gaib walaupun diri mereka tidak memiliki kodam adalah terbukanya mata batin. Ya teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana yang selalu mengkaitkan ketika ada seseorang mata batinnya terbuka, maka diri mereka memiliki kodam yang menjaga tubuh mereka. Memang benar, ketika ada seseorang yang didampingi oleh sosok kodam, maka akan ada proses di mana orang tersebut terbuka mata batinnya. Namun yang perlu teman-teman ketahui, ada juga beberapa orang yang memang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan terbuka mata batinnya sejak lahir, walaupun sejatinya orang tersebut tidak memiliki kodam pendamping. Jadi, walaupun mata batin seseorang telah terbuka, belum tentu diri mereka memiliki kodam yang mendampingi hidup mereka. Faktor kedua yang menyebabkan seseorang dapat berinteraksi dengan makhluk alam gaib walaupun diri mereka tidak memiliki kodam pendamping adalah ketika orang tersebut dalam kondisi stres. Ya teman-teman, ketika diri kita ataupun diri teman-teman sedang jatuh mentalnya, ketika diri kita ataupun diri teman-teman sedang mengalami stres berat, maka bisa tanpa disengaja diri kita melakukan interaksi dengan makhluk alam gaib. Bahkan teman-teman, di saat kondisi kita seperti ini, di saat kita sedang down, ada beberapa makhluk alam gaib di sekitar kita yang malah sengaja datang menghampiri diri kita, mendekati diri kita, bahkan mengganggu diri kita. Tentu saja makhluk ini merupakan makhluk-makhluk yang membawa energi negatif, bertujuan datang menghampiri orang-orang yang sedang down mentalnya untuk menghasut agar orang tersebut, agar orang yang sedang down mentalnya ini melakukan perbuatan sesat.
Oleh karena itu, apabila teman-teman yang memang sedang dalam kondisi stres, yang memang teman-teman sedang dalam kondisi di mana teman-teman sedang ditekan mentalnya, selalu saya ingatkan bahwa dekatkan diri teman-teman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kondisi inilah yang sangat disukai oleh makhluk alam gaib yang membawa energi negatif untuk menyesatkan diri kita, untuk membuat diri kita semakin jauh dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketiga yang membuat seseorang dapat berinteraksi dengan makhluk alam gaib, walaupun sejatinya di dalam hidup mereka tidak ada kodam penjaga, adalah memiliki tulang wangi. Ya teman-teman, hal ini pernah saya jelaskan secara lengkap di beberapa video saya sebelumnya tentang orang-orang yang memiliki tulang wangi pada hidup mereka. Sama halnya dengan faktor pertama, tulang wangi pun merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa kepada diri seseorang. Karena tidak semua orang memiliki tulang wangi pada tubuh mereka. Orang-orang yang memiliki tulang wangi akan sangat disukai dan digemari oleh makhluk-makhluk alam gaib di sekitar mereka. Oleh karena orang ini disukai oleh makhluk alam gaib, maka sudah pasti orang yang memiliki tulang wangi akan sering mengalami interaksi oleh makhluk alam gaib. Namun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang memiliki tulang wangi akan dengan mudah mendapatkan sosok kodam penjaga di dalam hidup mereka. Itulah beberapa faktor yang menjadi dan membuat seseorang dapat berinteraksi dengan makhluk alam gaib, walaupun sejatinya di dalam hidup mereka, dalam hidup orang tersebut tidak terdapat sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Orang-orang yang memiliki kodam pendamping sudah pasti lambat laun orang tersebut akan sering berinteraksi dengan makhluk alam gaib, baik dengan kodam mereka ataupun dengan makhluk alam gaib di sekitar mereka. Namun, orang-orang yang sering kali berinteraksi dengan makhluk alam gaib, belum tentu di dalam tubuh mereka terdapat sosok kodam yang menjaga diri mereka. Namun teman-teman, apakah yang membuat seseorang dapat dihampiri ataupun didampingi oleh sosok kodam penjaga? Seperti yang saya katakan di awal video saya, pada akhir video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya terima dari teman-teman di kolom komentar YouTube saya. Jadi apabila teman-teman memiliki pengalaman dan ingin menanyakan secara langsung kepada saya, silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Jawaban yang saya berikan semuanya gratis. Pertanyaan pertama dari akun Aldi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya dari Jawa Timur. Saya dari Jakarta. Mau tanya Kak, kakek buyut saya itu punya kodam, mungkin keris atau yang lain. Saya juga nggak tahu kakek saya itu kayak dukun atau bukan. Tapi sekarang sudah meninggal. Semisal jika punya kodam gitu, apa kodamnya menurun ke saya? Dari kecil saya sering sakit-sakitan, pernah sampai sakit panas, pusing, mau muntah, tapi tidak muntah. Lemas, pernah kerasa kayak lumpuh. Yang tahu kenapa tolong jawab. Oke, saya jawab Kak. Seandainya memang kakek kakak memiliki sosok kodam pendamping dan kakek kakak telah meninggal dunia, memang kemungkinan besar sosok tersebut akan diturunkan kepada anggota keluarga yang memiliki kemiripan, baik secara sifat maupun genetik. Nah, orang-orang yang dalam silsilah keluarga yang memiliki kemiripan genetik tersebutlah yang akan dipilih oleh sosok kodam untuk diwariskan kemampuan maupun sosok-sosok kodam lainnya untuk menjaga dan mendampingi anggota keluarga tersebut. Apakah kakak memiliki kemiripan baik sifat maupun genetik dengan kakek kakak? Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Kebo Edan. Kak mau nanya, apakah kodam pendamping yang diperuntukkan untuk seseorang bisa direbut oleh orang lain yang menginginkan? Terus apakah ketika sudah direbut kodam itu bisa balik? Nah, sebenarnya bukan direbut kakak. Kalau direbut itu tidak bisa. Apabila sosok kodam memang sudah berjodoh dengan seseorang, kodam tersebut tidak bisa hilang ataupun direbut.
Namun, kodam tersebut bisa dikunci ataupun istilahnya dinonaktifkan. Nah, tapi kakak, walaupun kodam tersebut telah dikunci ataupun dinonaktifkan, suatu saat apabila orang tersebut mau memunculkan kembali sosok kodam yang telah dikunci, maka sosok kodam tersebut akan datang dan muncul kembali. Nah, untuk teman-teman yang sedang menonton video ini dan mungkin saja teman-teman ingin membuang sosok kodam yang ada pada diri teman-teman, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah meniatkan diri teman-teman untuk menghilangkan sosok makhluk alam gaib yang ada pada diri teman-teman. Karena sejatinya walaupun diri teman-teman tidak memiliki niat untuk menghilangkan sosok kodam tersebut, mau melakukan pembersihan seperti apapun, mau melakukan pembersihan sebanyak apapun, sosok kodam tersebut akan tetap ada. Karena niat teman-teman tidak kuat untuk menghilangkan sosok tersebut. Seperti yang saya katakan, apabila suatu saat setelah melakukan pembersihan dan teman-teman menginginkan sosok kodam itu kembali, maka sosok makhluk alam gaib tersebut akan kembali dalam kehidupan teman-teman. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Samsudin Enjoy. Kalau dari orang tua bisa nurun sendiri ke anaknya nggak bang tanpa ritual? Nah, ini hampir sama pertanyaan dengan yang pertama. Jika memiliki kemiripan genetik atau sifat, maka tanpa ritual pun sang anak akan diturunkan oleh sosok kodam yang mendampingi orang tuanya. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Pan Apan. Maaf bang, saya mau tanya. Dulu saya pernah diikutin macan putih sama orang tua saya. Sudah dibuang tapi dia datang lagi. Dibuang datang lagi sampai 3 kali. Apakah itu kodam macan putih saya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kakak, pada pertanyaan kedua, jika memang saat dibuang kakak tidak memiliki niat untuk membuang sosok kodam tersebut, maka sosok kodam tersebut akan datang kembali. Walaupun sejatinya bukan dibuang tapi dinonaktifkan. Jika memang kakak mau menonaktifkan atau tidak mau ada kodam dalam diri kakak, kakak harus meniatkan dulu. Kuatkan tekad kakak sehingga benar-benar menjadi kuat lalu dilakukan pembersihan. Jika tidak, maka sosok kodam tersebut akan datang walaupun dilakukan pembersihan berkali-kali. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Devik Junior. Bang, kenapa ya kalau saya lagi marah, saya suka menggerung dan tangan saya kayak mau mencakar? Mohon bantuannya bang. Nah, untuk kakak Devik Junior, saat kejadian ini apakah kakak tersadar? Ataupun kakak hanya sekitar 50% sadar, 50% lost control. Jika memang ini terjadi, kemungkinan besar memang di dalam diri kakak terdapat sosok kodam, sehingga dalam saat-saat tertentu baik emosi, kesal, dan lain sebagainya, sosok kodam tersebut akan datang masuk ke dalam diri kakak. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Wiwik Suprapti Santoso. Mas Animo, saya mau tanya, kalau kodam leluhur apa benar bisa membawa rezeki melimpah? Nah, sebenarnya gini kakak, rezeki itu telah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jika saya katakan sosok kodam yang mengatur rezeki seseorang, rasanya tidak pantas. Namun, ada beberapa sosok kodam yang memang bisa memperlancar urusan, baik rezeki maupun urusan lainnya, terhadap orang yang mereka dampingi. Tapi tidak jarang juga kakak, ada beberapa sosok kodam yang mungkin membawa energi negatif. Ketika mereka mendatangkan rezeki, ketika mereka membuat urusan-urusan kita menjadi lancar, maka sosok kodam tersebut akan meminta berbagai macam imbalan dari sesaji-sesaji tertentu, bahkan sampai tumbal nyawa. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Cinta Ibu-Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, hati dan diri saya keras ingin menarik benda, tapi saya kurang yakin ada dorongan keras kayak gitu, saya bingung. Ibu, hal ini pernah saya jawab di beberapa pertanyaan sebelumnya di video saya. Jika memang kakak tidak
memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menarik benda-benda pusaka, ataupun kakak tidak memiliki pengalaman yang luas untuk menarik benda-benda pusaka, saya sarankan jangan lakukan. Karena ketika kakak menarik atau mengambil benda pusaka, ada beberapa makhluk alam gaib yang tidak akan tinggal diam. Ketika pusaka mereka diambil, ada beberapa makhluk alam gaib yang akan menyerang orang-orang yang akan mengambil benda pusaka tersebut. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Masaldi22. Mas, saya mau bertanya, saya waktu tidur sering dikasih mimpi perempuan yang tidak ada mukanya. Itu tanda kenapa ya? Karena keluarga saya atau sesepuh dulu mempunyai kodam atau ilmu keturunan darah biru. Tolong dijawab ya mas, apa saya punya ilmu keturunan dari yang udah-udah? Nah, ini hampir sama pertanyaan dengan pertanyaan pertama, mungkin kakak bisa lihat karena mirip-mirip. Tapi, jika mengenai mimpi yang kakak alami, bisa jadi hal tersebut merupakan bentuk interaksi terhadap makhluk alam gaib yang ada di sekitar kakak. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Samsul. Jika saya niat batin, maka seseorang bisa celaka bang. Itu maksudnya apa? Kemungkinan besar diri kakak memiliki sosok kodam. Oleh karena itu, seringkali saya bicarakan di beberapa video saya sebelumnya untuk orang-orang yang memang memiliki kemampuan supranatural, ataupun orang-orang yang memiliki kodam pendamping, untuk berhati-hati dalam berucap. Karena ucapan orang-orang yang memiliki kodam pendamping ataupun ucapan orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural memiliki potensi lebih besar untuk benar-benar terjadi. Next, selanjutnya pertanyaan dari akun Muhammad Arizona Adi Putra. Pertanyaannya, mas, saya mau nanya, kok akhir ini saya kalau tidur nggak pernah mimpi lagi ya, dan waktu saya melakukan aktivitas cuma beberapa jam sudah lelah sekali. Tapi kalau sekalinya tidur udah kayak orang pingsan, itu kenapa ya mas? Nah, apa yang kakak alami kemungkinan besar bisa berhubungan dengan medis. Biasanya jika seseorang tertidur sangat pulas, bahkan terasa seperti pingsan, itu menandakan bahwa tidur yang dilakukan adalah tidur berkualitas. Mungkin sebelum kakak melihat dalam segi supranatural, kakak bisa coba dulu melihat dari segi medis. Mungkin ada beberapa hal-hal medis yang mengganggu dan ada pada diri kakak. Next, pertanyaan selanjutnya dari akun Ilham Prastyo. Nanya bang, saya kenapa ya kalau suka nonton channel abang badan terasa merinding sendiri? Padahal saya nggak kenapa-napa, seperti ada yang memberontak. Nah, bisa jadi hal tersebut apa yang kakak rasakan merupakan salah satu bentuk dari benturan energi yang ada pada diri saya dan diri kakak. Itulah beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah saya terima dari teman-teman. Semoga jawaban yang saya berikan dapat menjawab sebuah pertanyaan teman-teman. Serta jangan lupa saksikan terus part-part selanjutnya dari video saya yang akan saya upload di dalam channel Animus Sang Indigo. Sampai di sini video ini. Salam topeng, salam indigo.